Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri wadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Ghafur, Allah Ar-Rahman, Allah Rahim, yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, karena Rahman Rahimnya kita semua hadir di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah fardu sholat subuh, alhamdulillah secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selamanya disampaikan kepada junjungan kita semuanya, Nabiyana wa Habibana Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegakkan ke keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiat, sampai dengan kepada kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan semua perintah Allah melalui sunnah-sunnah beliau, dengan harapan mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir mendapat pertolongan atau syafaat darinya untuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur untuk mengingatkan saja, sekedar mengingatkan obrolan pagi ini untuk waktu 7 menit barangkali. Obrolan pagi ini mengingatkan, mari kita melaksanakan ibadah dengan harapan ibadah kita diterima. Tentunya kalau ibadahnya pengen diterima sebagaimana telah disampaikan dalam kultum sebelumnya, salah satu cara ibadah diterima itu melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasul, yang jelas-jelas dalam Al-Quran diatur oleh Allah langsung cuma hukum waris. Kalau yang lain-lainnya semuanya contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu mari kita tuntut ilmunya. Bagaimana cara ibadah yang benar menurut sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita dari mulai berangkat dari rumah, berwudu, jalan ke masjid, adab di masjid, cara berpakaiannya untuk melaksanakan ibadah. Mari kita tuntut ilmunya. Karena sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib buat umat muslim. Dalam hadisnya di Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Anas, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Wajib bagi kita mencari ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama untuk bekal kita nanti. Wajib hukumnya. Cuma nanti setelah mendapat ilmunya tolong berbagi sama yang lain. Kadang-kadang kita mah ditanya masalah ilmunya, ada yang bertanya ilmunya, misalkan ilmu dunia, masih cara membuat kue, misalkan ibu-ibunya atau bapak-bapak, bagaimana cara membuat lemari misalkan. Jenis eta mah kepo, malah jawabnya zaman sekarang mah begitu ya. Dijawabnya teh kepo ini. Mau tahu aja gitu. Padahal harus berbagi. Ketika kita mendapat ilmu yang bermanfaat, berbagi. Karena insya Allah kita akan mendapat amal jariah kalau itu ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang menyebarkan ilmu yang tiba bermanfaat sehingga jadi dosa jariah buat kita. Naudzubillahi min dzalik. Berbagi ilmunya. Setelah kita mendapat ilmu, katakanlah Rasul, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kadang-kadang kan karek sakit itu geus sombong, geus wani cenah nyampaikan. Padahal ada tuntunannya dari Rasulullah. Harus menyampaikan walaupun satu ayat.
Kadang-kadang sim kuring terus terang nuju jenazah almarhum. Dugi ka ayeuna sim kuring masih sedih kudu ayeuna guru sim kuring Pak Ustaz Darun tadi. Selalu mensupport, menginspirasi. Sim kuring kayaknya mau mandeg mayong apa aja Pak Ustaz abdi mah teu tiasa. Jangan, terus lanjutkan, harus berani. Sampai ketika sim kuring bade khutbah pertama dituntun sampai dilatih. Abdi nyampaikan di sini Pak Ustaz di sana sebagai jamaah disampaikan bagaimana, oh ini harus begini, Masya Allah. Terus terang bagi abdi merasa kehilangan pisan. Sampai dengan sehari masih kebayang ketika ngobrol berdua selalu yang diobrolkan tentang iman dan takwa, selalu tentang ilmu agama yang disampaikan, tidak lain yang obrolannya hanya itu. Bagaimana memikirkan kelanjutan nanti Masjid Al-Ikhlas ini. Dia memikirkan TPA ketika kemarin TPA atapnya belum terpasang, Masya Allah. Ketika ada pemasangan TPA dalam keadaan sakit, Pak Ustadz nunggu orang yang bekerja. Sedih. Kuring terus lambai. Kukituna mari semuanya kita karena wajib menuntut ilmu, ayo kita tuntut ilmu ini untuk kebaikan kita. Karena dari sejak lahir sampai sebelum kita meninggal itu wajib menuntut ilmu. Apalagi ilmu agama buat bekal kita nanti. Jangan sampai ilmu agama nanti atau ilmu apapun yang dituntut tidak berguna. Banyak zaman sekarang orang yang menuntut ilmu secara online. Seueur Pak, karena merasa sekarang teknologinya canggih banyak, tetapi tidak dipergunakan, tidak disampaikan, sangat menyedihkan. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam pembukaannya dalam bab 1 mengatakan bahwa asadun das azabal yaumal qiyamati alimul lam jafahullah subhanahu bi ilmi. Manusia yang sangat menderita pada hari kiamat atas azab hari kiamat adalah orang yang berilmu atau orang alim yang tidak mendapat manfaat dari Allah dengan ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Tidak mendapat ilmu baik untuk ilmu agama, ilmu dunia, harus menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ayo sim kuring selalu mengingatkan. Tutamina sim kuring yang memurkinkan diri sim kuring pribadi, karena yang mendengar pertama kali suara ini adalah telinga saya sendiri yang paling dekat. Saperna dina salah sawias hadis dia nyebatkeun bahwa cara beribadah saperti misalkan dina sunah rawatib hapunten ngemutkeun kasadayana. Dina hadisnya jelas pisan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat sehari semalam 12 rakaat dalam arti sholat sunat rawatib, yaitu sholat zuhur 4 rakaat sebelum sholat fardu sunahnya, kemudian 2 rakaat setelah sholat, kemudian sholat asar mah tidak ada, itu udah 6, sholat maghrib juga tidak ada qobliyahnya, sim kuring qobliyah ngemutkeun qobliyah maghrib teu aya, upami tahiyatul masjid mangga. Setelah itu badiah maghrib ada 2 rakaat, dan qobliyah isya itu tidak ada qobliyah isya. Badiahnya ada 2 rakaat. Badiah isya 2 rakaat, dan kemudian qobliyah subuh 2 rakaat, jumlahnya 12 rakaat. Allah akan membangunkan rumahnya di surga dengan 12 rakaat itu. Salat sunat bahkan ada lagi satu hadisnya yang menyatakan 16 rakaat salat sunat rawatib, yaitu ditambah dengan sebelum asar atau qobliyah asar 4 rakaat. Mangga dua-duana saya biasa dijadikan ukuran, dijadikan tolak ukur, jadikan panduan kamu urang ngalaksanakeun ibadah. Sakali deui hayu urang ngalaksanakeun ibadah nganggo ilmuna supados ibadah ieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa kanggo ke bekal urang di akhirat kelak. Karena salat mah ibadah anu pertama kali dihisab. Emut salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Kalau baik salatnya, maka baik amalan lainnya. Jadi sungguh beruntung kalau orangnya yang berhasil salatnya baik ketika dihisab. Tetapi kalau salatnya rusak, sungguh merugi. Kumargi gitu, ayo
sasarangan orang diajar sim kuring kita masih diajar hapunten wawantunan nyarios deui Pak Kasepuhan Pak Kasnen hapunten itu da sim kuring masih ngemut ayeuna kelanjutan Al Ikhlas teh kumaha abdi masih luak deui kitu generasi penerusna saha kitu nya margi anu aya teh terus sararepuh kieu geuningan ka dieu teh kitu nya masih ngemutan kamari wih ngawas sempat ngobrol sama Pak Haji kumaha ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah maparinan jalan tiasa aya penerus-penerus kamu neraskeun di Masjid Al Ikhlas. Amin. Terakhir sim kuring nyuhunkeun sedekah doa enjing ieu manawi anu atos sedekah hartana alhamdulillah mugi-mugi Allah tambih di rezekina anu berlimpah. Amin. Terakhir kedua doa tambah sepuh urang guru sim kuring Bapak Ustaz Damunadi. Mudah-mudahan ajeuna ditampi iman Islamna. Dihampunkeun dosa kalapadana kenging tempat anu sae mugi Allah taala. Amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Kiramin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manawi sakitu anu tiasa duikeun enjing ieu hapunten atuh dina lepatna tina kabodohan si kuring aduh lerosna dokapna ti Allah wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana terutama untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berusaha istiqomah menjalankan perintah Allah mulai sunnah-sunnah beliau. Amin ya Allah amin rabbal alamin. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.